Yang paling penting itu sebetulnya adalah penyakit ginjal yang paling banyak. Yang kedua adalah penyakit liver, karena ada sumbatan di saluran empedu, itu akan keluar merangsang gatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dermakutan PSE, salam sehat dan salam jumpa kembali dalam podcast dengan Dr. Vitalis SPDVE. Oke Mbak Ayul. Dengan topik yang sangat banyak dijumpai sobat setiap hari, yaitu masalah gatal. Sip lah ya. Selamat ketemu kembali Dr. Vitalis. Selamat jumpa kembali Mbak Ayul. Semoga dokter sehat selalu sehingga Amin. bisa memberikan penjelasan dan pencerahan kepada Sobat Dermakutan PSE tentang masalah gatal ini ya Pak Dokter. Amin, moga-moga bisa dibantu para Sobat PSI Dermakutannya ya. Dokter Vitalis, maaf nih sebelumnya, ternyata kan banyak Sobat Dermakutan PSE yang ingin tahu dan lebih jelas tentang masalah gatal. Karena kan banyak pasien juga atau sahabat Dermakutan yang merasakan gatal tapi tidak ada perubahan di kulitnya. Oh tuh ya. Kalau misalnya gejalanya ringan itu kan mungkin bisa ke apotik atau ke klinik terdekat. Ya. Tapi kalau misalkan gejalanya tak kunjung sembuh, itu gimana dokter penjelasannya? Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas. Ya seperti diketahui ya Mbak Ayu ya, gatal itu sebetulnya dalam bahasa kedokteran khususnya untuk dokter kulit itu bisa disebut pruritus. Sebetulnya beda ya, kalau gatal itu kalau bahasa Inggrisnya itchy, yaitu menggatal. Kalau pruritus itu sebenarnya perasa ya. Jadi perasaan yang tidak nyaman sehingga kita itu mendorong untuk menggaruk. Itu yang sebetulnya namanya pruritus. Tapi karena sudah umum ya, orang pruritus itu disamakan dengan gatal. Sebetulnya beda ya. Tapi nggak apa-apa, kalau orang umum cukup ya. Kalau dokter beda lagi. Dan permasalahan gatal atau pruritus ini sebetulnya bisa dikatakan gampang, bisa dikatakan sulit. Gampang kalau kita tahu penyebabnya. Misalnya orang digigit nyamuk gatal, ya beberapa menit hilang gatal itu ya. Cuma pada orang tertentu itu kadang gatal nggak sembuh-sembuh. Dan perlu diingat, kalau gatal yang lama itu dia akan merangsang terjadinya perputaran siklus, namanya penggarukan mengakibatkan gatal dan ingin menggaruk. Itu yang akan berisiko kulit itu tumbuh cepat, akhirnya menebal. Sehingga kan banyak kasus-kasus, mungkin Mbak Ayul besok kalau yang datang itu keluhannya gatal itu selalu diikuti dengan kulitnya yang tebal. Yaitu karena adanya siklus garuk-gatal ini yang benar-benar membuat nggak nyaman hidupnya pasien. Mungkin bisa terjadi pada Sobat Dermakutan atau sobat yang lain yang selalu mengikuti pada podcast kita ini ya. Kemudian perlu diketahui juga bahwa gatal itu juga dibedakan yang akut dan kronik ya. Ya ukurannya sih rata-rata itu 6 minggu. Akut itu gampang ya, pokoknya kena gatal hilang. Contohnya bidur itu bisa akut. Bidur tahu toh, kalau orang kena ulet itu bidur ya toh. Digigit nyamuk itu bidur juga. Itu bisa hilang akut. Tapi bidur itu juga bisa kronik kalau penyebabnya tidak diketahui. Misalnya di dalam tubuh, alerginya dalam tubuh muter terus memacu gatal. Itu biasanya yang benar-benar menimbulkan ketidaknyamanan. Kadang-kadang ya mengganggu aktivitas. Ya. Dan di antara dua gatal itu yang paling banyak dikeluhkan memang yang kronik. Karena gatal kronik itu sangat terkait dengan kulit kering. Kulit kering itu kan banyak tuh, orang tua, orang yang punya eksim, orang yang kurus, punya penyakit kronis mungkin TB, gitu, TB paru, ya, tidak menutup kemungkinan HIV, HIV, gitu, keganasan. Banyak sekali sebetulnya orang ahli itu mengklasifikasi, menggolongkan gatal-gatal, tapi yang banyak dipakai ini ada 4 ini. Ada yang pertama adalah 1 berdasarkan ada dan tidaknya perubahan kulit. Ya. Kemudian pruritusnya itu yang pertama ini yang kronik ya, karena yang ingin ganggu yang kronik adalah gatal yang kronik yang berasal memang prosesnya di kulit. Ada yang ketiga itu yang
gatal kronis itu yang berasal dari proses dari penyakit sistemik. Jadi kulitnya sebetulnya normal, tapi karena punya penyakit sistemik menimbulkan gatal. Yang ketiga, jangan pernah dilupakan dalam era-era globalisasi, era susah nyari kerja, para Gen Z ini ya, ini gatal-gatal yang psikologis atau psikosomatis banyak sekali terjadi. Kulit normal, penyakit tidak ada, tapi dia merasakan gatal. Dan jangan lupa itu kadang-kadang ada juga gatal yang terkait memang proses di saraf, entah ada kelainan atau kerusakan di saraf. Kita awal dari yang pertama ya, itu adalah gatal yang berdasarkan perubahan kulit itu yang banyak terjadi. Ya, itu biasanya diakibatkan oleh penyakit yang peradangan. Mesti orang banyak atau eksim itu yang gatal itu ya. Ya. Kemudian nggak pernah orang yang namanya bidur nggak gatal gitu. Gudik nggak gatal, mesti gatal sekali. Kemudian kena larva cacing, orang yang kontak dengan hewan kucing, dia larva kucing gatalnya minta ampun. Ya. Kemudian pada penyakit yang apa itu normal, ya, tapi ada penyakit sistemik ya. Itu contohnya itu yang jelas itu apa? Penyakit ginjal. Kalau ketika kadar urium kreatinin tinggi, biasanya gatal, itu menyeluruh nggak kelihatan. Rasanya menyebutnya biasanya gatalnya di dalam kulit, tapi nggak ada apa-apanya. Baru nanti setelah efek penggarukan, muncullah dia gatal itu. Bentuknya baru ketahuan. Ya, tapi ada yang normal karena orang itu terlalu responsif ya. Jadi apa-apa kena sedikit aja menggaruk. Ya itu akhirnya terus-menerus. Biasanya orang-orang yang punya kecemasan, hobinya garuk-garuk ini makin lama jadi tebal. Yang kedua memang ada gatal yang memang berasal dari kulit ya, memang ya. Itu biasanya yang tadi sebenarnya sudah masuk situ ya. Peradangan, eksim, infeksi, gudik, jamur sebagian, ya toh, penyakit autoimun, misalnya penyakit-penyakit lepuh. Ya sebelum dia lepuh gatal-gatal. Penyakit-penyakit kelainan gen ya, penyakit-penyakit pada anak misalnya apa itu kerusakan pada kulitnya itu bisa gatal. Jangan dilupakan orang hamil, apalagi orang hamil dengan background punya eksim, itu risiko gatalnya tinggi dan tumor tertentu. Misalnya keganasan pada jaringan limfe ya, yang gampang itu sok benjolan di sini, di selangkangan itu rentan dengan gejala gatal atau yang kulitnya merah setelah dicek ternyata tumor. Kemudian yang penggolongan yang ketiga adalah gatal kronik yang berasal dari proses atau penyakit sistemik. Yaitu yang paling tenar itu sebetulnya adalah penyakit ginjal yang paling banyak. Yang kedua adalah penyakit liver karena ada sumbatan di saluran empedu itu akan keluar merangsang gatal. Kemudian yang ketiga ada yang berasal dari kelainan saraf atau psikosomatis. Ya. Itu juga ini ya, pada kelainan saraf itu pada liver ya. Liver itu sebetulnya tidak sarafnya normal karena ada bahan yang keluar dari itu dia menimbulkan gatal. Beda dengan misalnya yang kerusakan saraf pada kasus herpes. Kalau herpes itu memang pada ujung sarafnya itu rusak karena penyakitnya kan melepuh rusak. Nah nanti terjadi kesalahan apa itu penjalanan rangsangan ya amburadul antara gatal dan nyeri, itulah yang menyebabkan. Dan jangan dilupakan sekarang adalah psikologis ya. Jadi keadaan yang orang depresi ya, orang kompulsif ya. Ya mungkin orang yang lari-lari, anak kita yang lari-lari itu ya, itu mudah sekali gatal, mudah garuk-garuk ya. Nah, kecemasan, orang yang terlalu capek, orang-orang Gen Z kerjanya sampai malam, kita sampai malam kecapean, tahu-tahu kulitnya kering itu bisa. Itulah mungkin kira-kira yang benar-benar apa itu keadaan yang bisa menimbulkan gatal, Bu Ayu. Oke dokter, penjelasannya sangat detail bagi saya. Mungkin dokter ada solusi jika sahabat Dermakutan PSE yang ada di rumah atau dimanapun mengalami gejala tersebut. Oke, Mbak Ayu, jadi memang karena gatal itu juga masalah yang mengganggu aktivitas ya. Jadi kalau kita bagaimana kita mengantisipasi penanganan, ya kita itu sebetulnya kalau dokter itu ada dua cara. Satu adalah penanganan secara medik dan satu adalah yang non medik. Kita yang umum dulu yang agak kita bahas yang ini adalah yang non medik ya.
Karena yang non medik itu mungkin sobat dermakutan bisa melakukan, sehingga bisa mencegah dan bisa menghemat biaya untuk ke dokter ya, karena memang ya tidak bisa dipungkiri ya, biaya pengobatan itu dimanapun ya, mungkin termasuk di negara kita itu cukup tinggi ya. Jadi untuk yang non medik itu yang paling penting satu ya, itu hentikan siklus garuk gatal, sehingga penggarukan itu harus dihentikan. Gatal itu sebetulnya bisa dihentikan, kecuali kalau dia gatalnya dari penyakit tertentu ya, misalnya dari penyakit ginjal itu susah biasanya. Kalau yang normal bisa dihentikan, bisa dialihkan. Contohnya kalau eksim. Jadi kalau orang biasa di dalam garuk, ya dia jalan-jalan. Dia ngobrol dengan teman yang akrab, apalagi dengan teman kalau laki-laki dengan cewek, kalau cewek dengan laki-laki, mungkin dia akan malu garuk, akhirnya hilang, atau jalan-jalan. Itu salah satu yang pertama. Yang kedua, bahwa karena gatal itu adalah juga karena efek dari kering kulit. Ya. Karena efek dari kering kulit ya tentunya harus kita lembabkan dari hal yang sederhana. Dari mandi kita, jangan terlalu pakai air panas. Karena kalau air panas itu akan menguap, penguapannya tinggi, kulitnya kering. Sabunnya jangan pakai sabun yang mengeringkan kulit, yang pH-nya jangan yang terlalu tinggi dan yang terlalu rendah. Sesuai dengan pH kulit. Ya minimal lah, kayak sabun baby lah itu ya. Walaupun tidak semua sabun baby itu mesti melembabkan, karena itu juga tergantung pada surfaktannya. Selama dia sodium lauryl sulfatnya itu masih terlalu tinggi, ya mestinya masih bisa mengeringkan kulitnya. Yang jangan dilupakan lagi adalah orang yang mudah berkeringat, karena keringat itu akan masuk ke dalam kulit dan menimbulkan gatal. Memang keringat itu sebetulnya kan tujuannya untuk mendinginkan kulit sebetulnya. Tapi pada orang-orang tertentu, orang yang kecenderungan penyakit high fever, orang asma, orang eksim, itu cenderung bahwa keringatnya itu akan mengiritasi kulit. Ada sebagian dokter terus mengatakan sebetulnya kurang benar namanya asma kulit. Nah itu ya. Kemudian kita harus bisa juga menjaga supaya penyakit itu tidak terjadi kambuhan, terutama gatal yang didasari oleh eksim. Karena perlu diingat tuh, eksim itu adalah kambuhan ya, tapi ya memang sulit ya, karena orang penyakit eksim itu kulit kering sedikit gatal, bahkan orang kena kegores, kena meja saja gatal. Satu-satunya jalan ya itu tadi, pelembapan kulit ekstra. Karena apa? Kadang-kadang gatal itu nggak sembuh-sembuh apa? Karena apa? Belum selesai normal kulitnya, belum kembali ke normal kelembapannya, sudah digaruk lagi, jadi akhirnya nggak akan selesai-selesai. Selama itu kita kambuh-kambuh lagi, gatalnya akan muncul terus. Itu penting, hal yang sederhana. Ya. Kemudian jangan lupa jaga emosi. Nah, faktor emosi itu adalah faktor biasanya pada kasus-kasus orang eksim. Ya memang kita di sini mah ngomongnya eksim, karena memang kebanyakan gatal itu eksim. Karena 85% kasus orang yang ke klinik mungkin umum dan kulit itu eksim. Yang lainnya kan psoriasis, itu kan ya 1-2, keganasan apalagi. Setelah itu dilakukan seluruhnya, ya, barulah kita ke pengobatan yang medik. Tapi ingat ya, ini gatal kan kalau orang tua ya. Kalau anak itu peran orang tua. Jadi non medik itu orang tua penting. Kalau anaknya gatal jangan malah dimarah-marahin, dan tambah garuk. Harus dicarikan solusi. Kenapa anak itu menggaruk? Ya, susahnya kan gitu kan. Kalau jadi orang tua kita tidak boleh memanjakan. Tapi kalau orang nggak dikasih, dia rewel. Ya itulah penting ya. Makanya ya harus siap dengan kondisi begitu. Apalagi dalam dunia yang penuh dengan globalisasi ya. Anak tahu sana kurang, minta orang tua, akhirnya garuk-garuk. Itu memang menyulitkan banget. Nah, setelah itu dilakukan, tentunya ya kita medik itu sebenarnya wilayahnya para dokter atau dokter kulit. Ya. Yang paling umum dipakai biasanya itu para sobat dermakutan atau yang lain, pasien itu biasanya sudah pada beli obat anti gatal sendiri dari apotek, ya. Dan obat anti gatal itu biasanya terkait dengan obat anti alergi. Sebenarnya obat anti gatal yang full anti gatal itu nggak ada.
Jadi obat anti gatal itu adalah dari obat anti alergi yang dipakai efeknya anti gatal. Dan yang paling kuat yang ngantuk. Ya. Tapi hati-hati, apapun dia obat anti alergi itu sebagian orang bisa menimbulkan alergi. Pernah terjadi itu, minum obat alergi malah menimbulkan gatal. Hati-hati. Ya. Kemudian biasanya selain itu ya dokter yang berperan. Nanti di dalam dokter tentunya biasanya tergantung. Kalau penyakit yang mendasarinya eksim, peradangan itu biasanya diberikan anti radang ya. Baik dia dipilih yang steroid atau non steroid. Hati-hati juga ya. Saya tekankan hati-hati juga pemakaian steroid ya. Ya, banyak kasus nanti mengobatin gatal, misalnya eksim diobatin steroid terus, itu hari ke-5 baik, 6 baik. Nanti kalau sudah terus apa yang terjadi? Karena sistem imunitasnya itu setempat dia akan menurun, malah kalau dia ada partikel jamur di situ masuk, muncullah gatal yang bentuknya tidak kayak jamur. Banyak sekali terjadi sekarang ini. Ya, baru kalau dia mempan, kita bisa lakukan dengan terapi sinar. Kalau perlu, ya, terapi sinar itu jarang sekali dilakukan sebetulnya ya. Kalau perlu, kalau gatalnya sudah nggak apa-apa, dicek macam-macam nggak ada, eksim nggak ada, hati-hati. Kita masuk kepada yang golongan keempat tadi, psikosomatis atau psikologis. Ini biasanya cirinya gatalnya tidak hanya pagi, siang, malam. Tidak hanya malam ya, jadi seluruhnya gatal. Diobati dengan obat anti gatal pun tidak apa-apa. Ya, tidak mempan. Dengan itu ya, tidak mempan ya. Satu-satunya jalan memang dia harus diberikan obat anti cemas ya, pokoknya anti untuk meningkatkan apa itu biar dia tidak turun kejiwaannya. Tapi ingat, itu akan selalu dosisnya akan meningkat. Hati-hati. Hanya dokter-dokter yang berpengalaman, ya tentunya ada dokter psikiatri dan sebagian dokter kulit ya tentunya yang dia benar-benar yang sudah qualified hal ini untuk menangani gatal. Ya. Karena memang pernah ada kasus itu ya, seluruhnya sudah ke dokter manapun nggak bisa, ternyata dia itu hanya backgroundnya cemas, kasih obat anti cemas hanya itu hilang. Mungkin itu ya yang sederhana, praktis untuk para sobat Dermukutan dan para pengikut podcast ini. Semoga apa yang saya bisa jelaskan sederhana itu bisa sangat bermanfaat, Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasan yang sangat singkat dan bermanfaat ini. Nah, untuk Sobat Dermukutan PSE yang ada masukan atau pertanyaan bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye!